Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai permasalahan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, next, Mbak Eva. Kurang jelas ya suaranya, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan presentasikan tentang permasalahan pembangunan di Indonesia. Next, Mbak Eva. Kurang dekat itu mic-nya. Atau enggak pakai mic. Konsep pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dan struktur sosial, sikap, mental yang sudah terbiasa dan lembaga nasional, termasuk pula percepatan atau akselerasi ekonomi, pengurangan, pertimbangan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Selanjutnya, pembangunan fisik dan non-fisik. Di sini ke fisik meliputi sarana, prasarana, dan fasilitas publik seperti jembatan, pasar, jalan raya, dan juga irigasi. Non-fisik meliputi pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Pembangunan hendaknya harus antara pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan non-fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri. Fisik mengedepankan sumber daya manusia dikarenakan dengan adanya pembangunan non-fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Next, selanjutnya, realitas pembangunan di Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perikehidupan, bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Namun, hingga saat ini, masalah kemiskinan belum bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Next, selanjutnya. Selanjutnya, Mbak Eva. Program-program pengentasan kemiskinan, pengentasan kemiskinan yang telah diupayakan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia, yaitu yang pertama ada Impres Desa Tertinggal, program P2KP yaitu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, program tabungan kesejahteraan rakyat, kredit usaha untuk kesejahteraan rakyat, bantuan operasional sekolah, program penanggulangan dampak kritis ekonomi, program jaring pengaman sosial bidang kesehatan, dan juga program subsidi langsung tunai atau bantuan langsung tunai SLT atau BLT. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga telah merencanakan pembangunan Indonesia sebaik mungkin, baik dalam RPJP, yang artinya adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Yang kedua, RPJN adalah dokumen yang berisikan tujuan, instruksi, dan tata cara perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana yang dapat mendorong pembangunan nasional dalam jangka panjang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang ketiga, RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari visi misi dan program Presiden terpilih dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dalam 20 tahun. Dalam implementasinya ini memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Selanjutnya permasalahan pembangunan di Indonesia. Sejumlah masalah dan tantangan masih menjadi penghambat pembangunan infrastruktur
infrastruktur di Indonesia. Salah satu penghambat perekonomian Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur, dan hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana. Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan struktural dan secara cepat. Contoh dari infrastruktur Indonesia, ini contohnya ada dua, tapi saya sebutkan cuma satu. Salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur jalan dengan membangun jalan tol Cikopo Palimanan, sementara masyarakat sekitar belum merasakan manfaat dari infrastruktur tersebut. Selanjutnya contoh dari kasus SDM. Perencanaan pembangunan tidak dapat direalisasikan secara maksimal juga disebabkan adanya kasus-kasus penyelewengan. Contohnya, kasus korupsi pada proyek Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Jakabaring, Sumatera Selatan pada 2010 sampai 2011. Alokasi dana yang tidak semestinya mempengaruhi APBN yang seharusnya bisa digunakan untuk menjalankan kebijakan maupun program-program yang lain. Selain itu, banyak proyek mangkrak seperti mega proyek Hambalang. Oke, langsung dibuka sesi tanya jawab, silakan dipandu. Sekian dari presentasi ini. Apa ada yang ditanyakan? Saya. Ya, Mas Dani. NIM 19 2039, Pak. Oke. Mengapa ada program kemiskinan di perkotaan? Mas Dani bisa diulang soalnya. Ya. Mengapa ada program kemiskinan di perkotaan? Sudah. Sudah. Bentar ya. Selanjutnya, Mas, ada pertanyaan lagi. Tanya boleh? Ya, boleh, Mas. Ya, masalah pembangunan kan, masalah pembangunan sama hubungannya adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut kalian adalah bagaimana cara yang tepat bisa seperti ini, Indonesia ya, yang sudah hampir, mungkin sudah resesi dengan pertumbuhan ekonominya minus gitu. Bagaimana cara yang tepat mempertahankan permasalahan pembangunan dan ekonomi di Indonesia di tengah pandemi sekarang ini agar pembangunan tetap berjalan dan perekonomian tetap tetap stabil lah gitu. di tengah masa sulit pandemi seperti ini. Menurut kalian solusinya harus seperti apa sih pemerintah? Terima kasih. Jelas dari suara saya? Ya, jelas, Mas.
Selanjutnya masih ada lagi. Oke, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjawab. Waalaikumsalam. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Dani. Jadi pertanyaannya itu kenapa program kemiskinan harus ada di setiap kota? Jadi sebenarnya begini, untuk masalah pembangunan di Indonesia itu masalah utamanya adalah kemiskinan. Nah, mengapa program kemiskinan ini harus diadakan di setiap kota? Itu untuk meminimalisir agar sumber daya manusia di Indonesia ini semakin meningkat gitu. Jadi dilakukan pelatihan terhadap SDM di perkotaan tersebut gitu. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Terus saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Ridwan juga. Indonesia ini selalu kondisinya seperti ini dan solusinya itu bagaimana di pemerintahan. Kalau misalnya kita lihat dari segi pekerjaan pemerintahan ini, sebenarnya secara garis besar itu sudah diambil alih sama pihak swasta. Jadi mengapa kayak misalnya bank terus dan lain-lain itu dikelola pihak swasta bukan pemerintah? Itu karena pemerintah kurang memberikan pelayanan publik yang baik. Nah, dari situ memberikan pelayanan publik yang tidak baik itu menimbulkan juga masalah pembangunan di Indonesia gitu. Dan juga adanya seperti korupsi, itu merupakan salah satu contoh kasus besar yang sampai saat ini tuh juga nggak bisa dihilangkan dari segi pemerintahan. Jadi kenapa kok Indonesia ini mungkin kalau misalnya dalam teori apa itu Indonesia ini sebenarnya kondisinya siap lepas landas, tapi dari dulu siap lepas landas terus dan nggak landas-landas itu karena adanya korupsi dan adanya penyelewengan terhadap pengelolaan pembangunan di Indonesia. Itu terima kasih. Jadi solusinya untuk memperbaiki ekonomi dan pembangunan di saat pandemi sekarang ini apa? Itu sih tadi pertanyaan saya. Gitu. Jadi kan sekarang kan Indonesia ini lagi tahap resesi ya. Sedangkan kan pembangunan itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Nah, solusinya adalah untuk menangani yang sedang terjadi sekarang di Indonesia di tengah pandemi ini yang harus dilakukan pemerintah apa biar pembangunan berjalan dan ekonomi juga nggak semakin merosot gitu. Itu sih sebenarnya pertanyaannya. Kalau itu kan penyebab pembangunan tidak berjalan di Indonesia karena salah satunya korupsi segala macam. Nah, yang dipertanyakan adalah solusinya di saat sekarang ini untuk mempertahankan pembangunan berjalan di tengah resesi pandemi dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan seperti apa itu sih. Oke, saya jawab lagi. Kalau misalnya dari segi saya sebagai perwakilan kelompok itu solusinya sebenarnya kembali ke kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Karena kan sekarang model Indonesia itu seperti ini. Kayak misalnya nih, sekarang lagi pandemi. Nah, kebijakannya itu fokus pada pandemi, terus pada COVID, terus sementara untuk kasus-kasus lain itu jadi tertutup gitu. Sebenarnya ini kembali ke pemerintahan lagi. Pemerintah ini harus benar-benar aktif dalam membuat kebijakannya. Jangan nanti sebentar-sebentar membuat kebijakan baru lagi dan ditutup kebijakan lamanya seperti itu. Kayak misalnya kemarin kebijakan Omnibus Law sampai saat ini juga kita nggak tahu kelanjutannya gimana kan. Itu sebenarnya gara-gara pemerintah tidak stabil dalam menetapkan kebijakan itu. Mungkin kalau dari segi saya itu bisa dikembalikan seperti kita sebagai mahasiswa itu harus aktif untuk menekankan pemerintah agar lebih fokus terhadap kebijakan tersebut.
Terima kasih. Mungkin Mas Ridwan mau ditambahkan atau ada yang kurang? Ya justru kalau menurut saya undang-undang omnibus law itu, undang-undang cipta kerja itu adalah salah satu strategi pemerintah untuk memperbaiki pembangunan perekonomian di Indonesia dengan cara di dalam pasal undang-undang cipta kerja kan memajukan investasi di segala bidang ya kan, terus juga untuk menguntungkan pengusaha agar bisa berinvest di Indonesia. Kalau menurut saya sih salah satu strategi pemerintah itu yang menciptakan undang-undang cipta kerja itu untuk biar pembangunan di Indonesia tidak terlalu kolaps dan berkelanjutan sampai ke depannya gitu. Walaupun kebijakan yang dia buat dengan undang-undang cipta kerja itu tidak sesuai dengan aspirasi kaum bawah ya, seperti kaum buruh, pekerja, karena merugikan mereka gitu. Tapi itu adalah solusi bagi pemerintah untuk mendatangkan para investor ke Indonesia untuk menanam modal di situ dengan cara ya izin usahanya dipermudah segala macam. Itu salah satu, menurut saya itu salah satu solusi yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Itu sih salah satunya, itu sih. Itu aja sih. Gini Mas Ridwan, saya itu juga setuju. Tadi maksud saya tuh begini, dari segi kebijakan Omnibus Law itu kenapa kok nggak lebih difokuskan lagi? Bahkan sampai sekarang banyak orang bertanya-tanya nih, Omnibus Law ini jalan atau enggak? Terus kebijakan di dalamnya itu berjalan atau enggak? Begitu. Maksud saya, pemerintah ini harus lebih fokus terhadap kebijakan tersebut. Saya tahu kalau misalnya kebijakan Omnibus Law itu baik untuk kita, cuman banyak orang yang disalahpahamkan terhadap kebijakan tersebut. Itu Mas Ridwan. Oh gitu ya. Sebenarnya kebijakannya nggak baik buat kita, baiknya buat pemerintah. Gitu. Ya sudah, terima kasih Risma. Oke, sama-sama. Oke, ini sudah terjawab dua-duanya ya? Sudah. Ada satu pertanyaan lagi atau sudah? Silakan. Kalau ada mungkin silakan teman-teman yang lain. Oke. Oke, kalau gitu saya review ya. Jadi dua penanya saja untuk teori pembangunan ini. Oke, coba perlihatkan slide-nya. Kok hitam ya di saya, hanya hitam. Bisa diperlihatkan slide-nya. Oke. Oke, yang bawah sendiri ya, yang nomor 10. Oke. Oke, ini ya, perencanaan pembangunan tidak dapat direalisasikan secara maksimal disebabkan karena kasus korupsi dan penyelewengan dan lain-lain ya. Oke. Iya. Titik berat dari teori pembangunan yang disampaikan oleh kelompok 2 ini adalah pembangunan tidak jalan atau dari segi infrastruktur ya terutama tidak jalan karena adanya kasus korupsi, adanya kasus suap atau kasus penyelewengan, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ternyata tidak digunakan untuk pembangunan tapi digunakan untuk memperkaya diri. Ya, sebenarnya kasus Hambalang, kasus yang lain ya,
Ini Hambalang ini sebenarnya bukan lagi kasus, tapi Hambalang ini jadi sebuah candi hari ini ya. Karena tidak diteruskan dan diusut pun tidak secara maksimal. Jadi akhirnya ya mengambang Hambalang. Jadi rumah hantu, Pak. Jadi perencanaan pembangunan yang memang benar-benar gagal. Jadi kalau diusut pun berarti harus kembali uang yang dikorupsi. Kalau diusut ya, karena ada kerugian negara di situ yang harus dimasukkan dalam vonis dan harus dikembalikan. Tapi ini kan tidak. Ada tersangkanya di Malarangeng, ada Angelina Sondak, ada Anas Urbaningrum dan lain sebagainya. Banyak ya tersangka yang terseret dalam kasus ini. Tapi sampai hari ini semuanya Andi Malarangeng bahkan sudah berpolitik lagi ya terkait dengan kasus ini. Jadi tidak terselesaikan ya. Hari ini kita ngomong teori pembangunan yang lepas landas ya. Kita ngomong harusnya lepas landas ya. Bukan tinggal landas ya. Harusnya lepas landas kita menuju ke arah pembangunan yang tidak hanya infrastruktur tapi pembangunan SDM. Ya. Ciri khas negara maju itu tidak bangun infrastruktur, tapi dia bangun SDM. Tapi di kita kan masih dalam negara berkembang. Negara berkembang perlu infrastruktur. Saya setuju apa dengan yang dikatakan oleh Bung Karno, kita harus bangun infrastruktur yang banyak. Ya. Supaya negara ini minimal ditakuti oleh orang lain, atau ditakuti oleh negara lain. Karena pada waktu itu kita memang negara miskin. Dengan kita membangun, dengan kita ngasih infrastruktur, berarti moda transportasi, alur transportasi dari titik A ke titik B itu jauh lebih dekat, jauh lebih mudah, dan jauh lebih cepat. Makanya Belanda yang dibangun dulu itu adalah infrastrukturnya ketika menjajah di Indonesia. Bangun jaringan rel kereta api, bangun jaringan jalan. Ya. Ketika itu dibangun, moda transportasi dibangun, kecepatan atau ketepatan produksi malah lebih cepat. Ya. Di Indonesia memang harusnya kecepatan sama ketepatan produksi itu bangunannya itu di tempat-tempat produksi harusnya infrastruktur itu. Ya. Jadi perencanaan pembangunan atau perencanaan pembangunan infrastruktur itu harusnya di lokasi-lokasi industri. Itu diberi jaringan jalan yang maksimal. Ya. Saya ngomong jaringan jalan yang maksimal berarti jaringan jalan yang sesuai dengan standarisasi angkutan yang masuk ke lokasi industri tersebut. Ya. Saya lihat banyak beberapa lokasi industri tapi jaringan jalannya itu tidak memenuhi syarat. Harusnya dia golongan 1 diberi jalan golongan 4 ya. Jadi ya jauh. Harusnya golongan 2 diberi golongan 3, makanya jauh. Ketika kita ngomong jaringan jalan itu masih jauh. Apalagi dipengaruhi dengan kondisi resesi tadi ya. Jadi kondisi hari ini Indonesia mengalami resesi ekonomi. Resesi itu berarti uang itu semakin tidak laku. Ya. Kalau bahasa mudahnya itu resesi itu apa sih resesi? Berarti resesi bahasa mudahnya uang itu semakin tidak laku. Kalau Anda dulu pegang uang 50.000 di masa SD atau SMP itu bisa tuku sego pecel, nraktir arek-arek, ya, kayak hangout nang mall dan lain sebagainya bisa. Hari ini Anda mau 50.000 cukup buat beli minuman 2 wes, ya. Apalagi kalau buat beli chat time di masa sebelum pandemi, chat time hari ini mungkin hanya 15 ya, nggak maju kayak gitu. Kalau dulu sebelum pandemi kan 35, 40-an. Cukup beli untuk 1 minuman. Yang traktir pacar nggak cukup. Pada waktu SD, Anda kan uang 50.000 besar ya. Nah, semakin hari, semakin sekarang ke resesi, itu semakin menipis atau semakin tidak ada artinya nilai uang itu. Makanya kita mengalami resesi ekonomi hari ini. Jadi uang pemerintah yang banyak ternyata tidak cukup untuk membangun infrastruktur. Karena infrastruktur yang punya nilai tinggi, ya, itu kita harus mendatangkan bahan dari negara lain. Kalau mendatangkan barang dari negara lain, berarti kita harus menukar dulu uang kita
dari uang rupiah ke dolar. Karena nilai kita resesi, otomatis ke dolar itu jauh lebih tinggi nilainya. Ya, apalagi ke pound sterling atau ke euro, jauh lebih tinggi. Makanya bahan-bahan proyek infrastruktur kita hari ini memang mandek. Karena nggak kebeli. Ya, karena nggak kebeli. Bukan mandek karena apa? Memang karena nggak kebeli. Kondisi Indonesia hari ini memang sedang tidak baik. Ya, saya ngomong kondisi Indonesia hari ini memang sedang tidak baik. Entah itu Anda nanti pro Jokowi atau pro Prabowo, yang jelas kondisi perekonomian Indonesia hari ini memang sedang tidak baik. Ya, jadi memang kita memang harus bangunannya itu bangunan SDM-nya dulu, baru kita ngomong bangunan infrastrukturnya. Infrastrukturnya kita sudah cukup lah sekarang. Ya, kita hanya perlu membenahi jaringan jalan. Saya rasa anggaran APBD kita sudah cukup mencukupi kalau hanya bangun jaringan jalan. Tapi kalau membangun kantor yang megah itu saya rasa tidak perlu kita. Makanya pemerintah ketika hari ini bangun balai desa, ketika ada desa yang sampai bangun balai desa, itu berarti desanya sudah tidak hilang hati nuraninya. Lebih mengedepankan bangun balai desa daripada bangun jalan. Kecuali kalau jalan di desa tersebut sudah full bagus, ya. Jadi hari ini harus beriringan antara bangun infrastruktur sama bangun SDM. Kalau SDM-nya dibangun ya percuma. Ya. Jadi cara bangun SDM ya bagaimana? Ya gratiskan sekolah. Wes itu toh. Jadi cara bangun SDM itu gratiskan sekolah. Beri komitmen, ya, beri komitmen, beri disiplin. Wes itu toh. Jadi gratiskan sekolah, beri komitmen sama beri disiplin. Komitmen dalam artian apa? Komitmen kalau sekolah komitmennya apa? Aturannya apa? Ajaran disiplinnya seperti apa? Jadi kita ini memang harus jadi manusia yang komitmen, penuh komitmen. Karena yang dibutuhkan hari ini orang Indonesia itu adalah profesionalitas. Wes itu toh. Ojo sampai rapat di balai desa undangannya jam itu pokoknya jam 09.00. Ya. Itu selalu terjadi, nggak hanya di balai desa, di mahasiswa ya podo. Undangan seminar jam 8 ya pasti datangnya jam 10. Jadi ketika pematerinya on time, ya pematerinya datang duluan, pesertanya kari-kari. Ya. Jadi bangunan mentalnya itu juga perlu dibangun. Makanya revolusi mental programnya bagus, tapi kalau gagal jadi revolusinya mental. Ya ini yang perlu digarisbawahi. Kasus korupsi ya yang ada di Indonesia itu memang bagian dari bukan hal yang tabu ya, memang bagian dari desas-desus yang sudah umum. Sedangkan penerapan Undang-Undang Omnibus Law yang saya lihat ya, Undang-Undang Omnibus Law yang baru ini sebenarnya kalau Anda jadi pengusaha ini memudahkan ya, kalau jadi pengusaha. Karena saya lihat izin perizinan, kalau dulu kalau Anda ingin mendirikan sebuah perusahaan, itu Anda harus perlu yang namanya SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Perlu TDP, Tanda Daftar Perusahaan. Itu dipersingkat. Ya. SIUP sama TDP masa berlakunya kalau dulu 5 tahun sekali, bayar lagi. Ya, pengusaha bayar lagi. Hari ini Anda punya usaha ngawur pun, ya pemerintah memberikan akses yang namanya ketika Anda mendirikan usaha PT atau CV itu hanya diberikan satu akte notaris yang ditandatangani notaris sama Kemenkumham, 2 NIB, ya, nomor induk berusaha dan berlaku seumur hidup dan bisa diwariskan. Jadi perusahaan hari ini cukup NIB dan berlaku seumur hidup, tidak riwa-riwi lagi. Kalau dulu kan perlu SIUP, perlu TDP, perlu izin HO, dan lain sebagainya. Undang-undang yang terbaru sangat menguntungkan pengusaha. Ya. Kalau Anda jadi pengusaha, Anda akan beruntung. Ya. Tapi kalau tidak jadi pengusaha, Anda akan buntung. Jadi seperti itu pilihannya. Beruntung sama buntung. Ya. Jadi undang-undang terbaru ini memang memangkas birokrasi perizinan dari 5 perizinan menjadi 1, dari 3 perizinan menjadi 1, dan satunya itu pun dari masa panjangnya, masa berlakunya 5 tahun, 3 tahun menjadi seumur hidup rata-rata.
Jadi dipangkas semuanya perizinannya di kita. Jadi kalau dulu orang perizinan itu kaya, hari ini mungkin orang perizinan tidak dapat apa-apa. Karena pelayanannya semua dilakukan secara online. NIB itu dilakukan secara online, nomor induk izin berusaha, semuanya secara online. Bahkan BPN hari ini juga melakukan secara online, meskipun masih ada calo, tetap aja. Karena orang Indonesia wis gak kupo ya, lebih cepat. Kalau bisa kita kan, ya apa caranya ngurus cepat, wis bayar gak popo. Sebenarnya budaya itu yang dibawa, akhirnya wis bayar gak popo, itu mah. Ya. Jadi semisal semuanya itu bayar gak boleh, ya apa namanya, kita sebagai bangsa ini sudah ngantri ya sesuai urutannya. Ketika urutannya pertama ya pertama. Jadi enggak ketika urutannya nomor 20 langsung jadi pertama, ini kan karena bayar ini yang menjadi budaya juga. Ya. Perencanaan pembangunan di sini memang perlu ya, yang namanya komitmen lagi ya. Perlu yang namanya komitmen, perlu yang namanya aspek kejujuran, dan perlu yang namanya peran pimpinan juga. Ya. Jadi perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia, baik dari sisi SDM maupun sisi infrastruktur, itu perlu yang namanya arahan. Ya. Jadi itu, korupsi itu memang sudah budaya dan mendarah daging. Jadi kalau sudah masuk dalam aliran darah itu nggak ketok bisa, mendarah daging. Darah sudah campur dari daging. Jadi yang dibutuhkan hari ini memang kejujuran, wes itu toh. Sama pengabdian. Kalau sudah jadi PNS ya niatnya ya ngabdi, bukan memperkaya diri. Dapat gajinya segitu ya segitu. Di kita kalau dikatakan pejabat itu untuk bawa mobil sing apik dhisik kok. Jadi ya itu yang membuat kita jadi rumit ya. Itu ya harapan saya nanti ketika Anda jadi PNS ya abdi negara dulu. Masih dilokno kok jabatan kepala bidang kok sepeda motor gak pantas, jangan didengarkan. Ya. Itu omongan netizen yang memanas-manasi supaya kita beli dan beli ya. Padahal kita tidak butuh. Contohnya kita tidak butuh mobil, beli mobil. Kita sudah punya sepeda motormu elek itu Ninja ya. Sebenarnya kita fungsinya apa kan? Sama fungsinya. Wae sepeda motor Vario munggah dari Ninja. Ya. Wae Vario iso digawe dodolan, Ninja boleh enggak bisa dibuat apa-apa. Nah, sepeda motor Ninja kalau musim hujan tambah ribet akhirnya. Wes, butuh sepeda 2. Yang harusnya sepeda 1 pakai sepeda 2. Ya, itu yang sama terjadi di semua lini ya. Makanya di Indonesia itu perlu kebutuhan prioritas sama perlu kebutuhan yang jadi apa namanya kebutuhan utamanya. Jadi kebutuhan prioritas itu harus didahulukan daripada kebutuhan yang tidak prioritas. Jadi itu yang perlu didahulukan. Memang pembangunan ini tergantung dari pimpinannya. Kalau pemimpinannya bagus ya, seperti di Banyuwangi sih tidak masalah. Ya. Tapi kalau pemimpinnya buruk, ya otomatis banyak masalah. Contohnya Sidoarjo dari dulu tidak pernah becus ngurusi jalan. Ya. Selalu aja bolong jalannya. Nah, jadi seakan itu proyek abadi. Mojokerto bupatinya masuk penjara, tapi jalannya semuanya dicor. Bupati ini tapi masuk penjara. Repot juga ya. Programnya bagus, ada fee yang masuk, sampai hari ini programnya awet, ya, tapi masuk penjara. Di Sidoarjo ya, pokoknya jalannya api, musim panas, musim hujan hancur, bupati ini masuk penjara. Bodoh-bodoh masuk penjara ya mending dicor sekalian seperti Mojokerto. Ya. Mojokerto kan komitmen bupatinya mengecor jalan sampai tingkat desa kan. Kalau Anda rumahnya di Mojokerto kan mungkin paham. Bupati Mojokerto punya komitmen mencor jalan. Di Sidoarjo kan ya wis seperti inilah kondisi kita. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Email Gmail-nya dikirim ke saya via WA ya. Saya share untuk videonya presentasi kali ini. Oke, kalau gitu saya akhiri. Sampai kita ketemu minggu depan. Ya.